Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hanifa dan NPM 24028602330. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi blok BSO1, The Respiratory System Regulation of Breathing. Jadi yang pertama ada definisi. Regulation of breathing adalah proses pengaturan frekuensi, kedalaman, dan pola pernapasan oleh sistem saraf untuk menjaga keseimbangan kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah sesuai kebutuhan tubuh. Pengaturan ini terutama melibatkan medula oblongata, pons, dan juga kemoreseptor. Nah, untuk pusat pengaturan pernapasan sendiri itu berada terutama di brainstem atau batang otak, khususnya medula oblongata dan pons. Bagian ini menerima informasi dari tubuh, kemudian mengatur aktivitas otot pernapasan sehingga kita dapat bernapas secara otomatis. Nah, jadi pusat pengaturan pernapasan itu terbagi menjadi dua, yaitu medula oblongata dan juga pons. Untuk medula oblongata sendiri yaitu dia berada terutama di brainstem atau batang otak, khususnya medula oblongata dan pons. Bagian ini menerima informasi dari tubuh, kemudian mengatur aktivitas otot pernapasan sehingga kita dapat bernapas secara otomatis. Kemudian ada pons. Pons itu membantu medula dalam mengatur pola pernapasan. Fungsinya itu mengatur perpindahan antara inspirasi dan ekspirasi, membantu membuat pola pernapasan menjadi lebih teratur dan halus, kemudian memodifikasi frekuensi serta kedalaman pernapasan sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian ada kemoreseptor. Kemoreseptor adalah reseptor yang berperan dalam mengatur pernapasan dengan mendeteksi perubahan kondisi kimia dalam tubuh, terutama kadar karbon dioksida, oksigen, dan pH darah. Informasi dari kemoreseptor diteruskan ke pusat pengaturan pernapasan di medula oblongata dan pons untuk menyesuaikan frekuensi dan kedalaman napas. Itu ada dua, yaitu sentral kemoreseptor terletak di sekitar medula oblongata. Reseptor ini terutama sensitif terhadap perubahan karbon dioksida. Ketika karbon dioksida dalam darah meningkat, pH cairan cerebrospinal menurun. Kondisi tersebut merangsang sentral kemoreseptor sehingga pernapasan menjadi lebih cepat dan dalam untuk mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Kemudian ada peripheral kemoreseptor, itu terletak pada carotid body dan juga aortic body. Reseptor ini mendeteksi penurunan oksigen, peningkatan karbon dioksida, dan penurunan pH darah. Informasi tersebut diteruskan ke pusat pernapasan sehingga ventilasi meningkat. Contoh, saat melakukan olahraga, produksi karbon dioksida oleh otot meningkat. Kemoreseptor mendeteksi perubahan tersebut dan tubuh meningkatkan frekuensi serta kedalaman pernapasan agar karbon dioksida lebih banyak dikeluarkan. Nah, kemudian ada process of breathing. Proses bernapas ini adalah masuk dan keluarnya udara dari paru-paru yang terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi. Untuk inspirasi sendiri adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Saat inspirasi, diafragma berkontraksi dan bergerak turun, sedangkan otot interkostal eksternal berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Volume rongga toraks meningkat sehingga tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara luar. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Saat ekspirasi normal, diafragma relaksasi dan bergerak naik. Sedangkan otot interkostal eksternal relaksasi, volume rongga toraks menurun sehingga tekanan di dalam paru-paru meningkat. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Kemudian yang ketiga ada pertukaran gas. Setelah udara mencapai alveolus, terjadi pertukaran gas antara alveolus dan juga kapiler darah. Oksigen dari udara alveolus berdifusi masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah berdifusi ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui ekspirasi. Kemudian yang keempat ada transportasi gas, yaitu oksigen yang masuk ke dalam darah akan sebagian besar diikat oleh hemoglobin dan dibawa menuju jaringan tubuh. Karbon dioksida dari jaringan dibawa oleh darah menuju paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian ada mekanisme feedback. Mekanisme feedback adalah proses tubuh dalam menyesuaikan pernapasan berdasarkan perubahan kadar karbon
dioksida, oksigen, dan pH darah. Ketika kadar karbon dioksida meningkat atau pH menurun, kemoreseptor akan terstimulasi. Sinyal kemudian diteruskan ke medula dan pons untuk meningkatkan aktivasi pernapasan. Akibatnya, frekuensi dan kedalaman napas meningkat sehingga lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen masuk ke tubuh. Setelah kadar karbon dioksida dan pH kembali mendekati normal, rangsangan terhadap pusat pernapasan berkurang. Mekanisme ini disebut negatif feedback karena respon tubuh berfungsi mengembalikan kondisi ke keadaan normal. Nah, sekarang yang terakhir itu inti regulasi pernapasan. Regulasi pernapasan bertujuan mempertahankan hemostasis dalam tubuh, terutama keseimbangan oksigen, karbon dioksida, dan juga pH darah. Pengaturan pernapasan terutama dilakukan oleh medula oblongata dan pons dengan bantuan informasi seperti kemoreseptor. Dalam kondisi normal, perubahan kadar karbon dioksida merupakan salah satu rangsangan utama yang mengatur ventilasi. Jika kadar karbon dioksida meningkat, tubuh meningkatkan ventilasi untuk mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Jika kadar oksigen menurun secara signifikan, peripheral kemoreseptor akan merangsang peningkatan ventilasi. Sekian penjelasan dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.